Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Untuk pertemuan kali ini kita membahas tentang sifat Untuk materi dari hari perubahan ini, Bima jelaskan materi. materinya Pertemuan tentang sebelumnya sifat dari kita perubahan sudah belajar materi. tentang unsur, senyawa, dan campuran. Nah, untuk materi hari ini kita fokus pada perubahan pada materi. Perubahan materi adalah perubahan sifat suatu zat atau materi menjadi zat yang lain, baik menjadi zat baru ataupun tidak menjadi zat baru. Nah, berdasarkan sifatnya, perubahan materi ini terbagi menjadi dua anak-anak. Ada perubahan fisika dan ada perubahan kimia. Kita simak penjelasannya ya. Sebelum Bu Ima menjelaskan tentang perubahan-perubahan materi, dari materi perubahan kimia dan perubahan fisika, maka kalian harus mengerti tentang sifat materi terlebih dahulu. Nah, untuk sifat materi ada dua macam, yaitu sifat ekstensif dan sifat intensif. Apa sih yang dimaksud dengan sifat ekstensif? Sifat ekstensif adalah sifat materi itu tergantung pada jumlah dan ukuran materi. Nah, untuk sifat ekstensif terdiri dari massa dan volume. Contohnya misalnya massa. Nah, untuk contoh massa ini seperti kapur tulis. Kapur tulis yang besar dengan kapur tulis yang kecil, maka ada perbedaan massa di situ. Kemudian misalnya untuk volume. Volume ini contohnya minyak goreng yang ada di dalam wadah. Minyak goreng yang ada di dalam wadah yang berukuran 1 liter dan ukuran 2 liter, maka di situ terdapat sifat materi yang berbeda jumlah dan ukurannya. Yang berikutnya adalah sifat intensif. Sifat intensif adalah sifat materi yang tidak tergantung pada jumlah dan ukuran materi, berbeda dengan massa dan volume. Nah, sifat intensif ini adalah sifat fisika dan sifat kimia. Kita pelajari lebih lanjut apa yang dimaksud dengan sifat fisika dan sifat kimia. Sifat fisika adalah karakteristik materi ketika mengalami peristiwa karena pengaruh panas, bisa juga karena listrik, goresan, pukulan, atau regangan. Contohnya misalnya untuk sifat fisika ini adalah berat jenis benda, kemudian massa jenis benda, kerapatan, kelarutan, daya hantar listrik atau daya hantar panas, kemudian elastisitas pada benda, kemagnetan, titik didih, titik beku, kekentalan suatu benda atau cairan, kemudian kekeruhan, bau, rasa, dan warna. Ini adalah contoh-contoh dari sifat fisika. Misalnya air. Nah, air misalnya karena di situ membeku, maka di situ terdapat titik beku. Titik bekunya kenapa? Karena adanya perubahan suhu. Nah, kalau misalnya contohnya lagi sifat fisika pada materi karena pengaruh pukulan. Nah, atau regangan. Ini bisa terjadi pada kemagnetan. Misalnya lagi sifat fisika yang terjadi karena pengaruh misalnya apalagi ya kekentalan. Nah, karena kekentalan ini berarti prosesnya terjadi karena perbedaan massa jenis dari benda dan lain sebagainya. Sifat berikutnya adalah sifat kimia.
Sifat kimia ini adalah karakteristik materi ini berhubungan dengan interaksi materi yang satu dengan materi yang lain. Nah, sifat kimia berkaitan dengan pembentukan materi baru. Apa saja? Misalnya pada kestabilan benda, kemudian kereaktivitasan, daya ionisasi, keterbakaran, dan juga karena pembusukan, pelapukan, atau peragian. Maka sifat kimia ini dipastikan terjadi pembentukan materi baru di sini. Nah, maka bisa kalian lihat di situ, maka terjadi perubahan materi, ada perubahan fisika dan ada perubahan kimia. Perubahan fisika contohnya misalnya beras menjadi tepung. Beras menjadi tepung, maka terjadi perubahan wujud zat saja. Akan tetapi zat atau materi yang ada dalam beras tidak berubah menjadi zat yang lain, tetap menjadi beras. Kemudian besi juga sama. Besi ketika menjadi bubuk besi, maka zat yang ada dalam besi tetap dan tidak berubah. Artinya tidak menjadi suatu materi yang baru. Kemudian kayu menjadi bubuk kayu atau juga bisa dibuat meja atau kursi atau mungkin yang lainnya yang tidak melibatkan perubahan materi. Ini termasuk namanya perubahan fisika. Kemudian perubahan kimia. Karena di sini namanya perubahan kimia berarti nanti terjadi perubahan materi atau zat karena terjadi reaksi kimia. Misalnya adonan roti yang dikukus, maka tadi adonan roti ini dari tepung ditambah dengan adanya ragi, kemudian adanya pengukusan atau pemasakan, maka di situ terjadi perubahan materi yang akhirnya menjadi zat yang baru. Kemudian contohnya ini ada tomat yang membusuk. Nah, tomat yang membusuk ini berarti di situ terjadi fermentasi. Dari yang awalnya tomat itu segar, kemudian terjadi reaksi kimia yang akhirnya menjadi membusuk. Ya, membusuknya tomat ini karena adanya proses fermentasi. Nah, di situ berarti terjadi perubahan kimia. Nah, itu anak-anak kita pelajari sedikit tentang perubahan materi. Mudah-mudahan materi dari hasil hari ini bermanfaat meskipun hanya sekilas penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.